Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan seperti biasa dengan untuk guru Faida, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh dimulai. Sudah selesai. Oke. Pada materi yang lalu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Satu orang. Silakan. Apa yang kita belajar yang lalu? Tentang aplikasi perangkat lunak dan PowerPoint. Tentang baik. Terima kasih Rufaida. Yang lalu kita sudah belajar tentang perangkat lunak atau software untuk presentasi. Yang kita pilih adalah Microsoft Office PowerPoint. Oke. Nah, untuk pertemuan ini yang akan kita pelajari yaitu membuat slide yang harus kita pahami, membuat slide presentasi dengan mengoperasikan fitur PowerPoint untuk mendesain slide presentasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini dimaksudkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, melalui proses pengamatan dan analisis, diharapkan peserta didik dapat membuat slide presentasi dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan fitur PowerPoint untuk mendesain slide presentasi dengan benar dan bertanggung jawab. Materi kita kali ini yaitu membuat slide presentasi tentunya di aplikasi yang telah kita sepakati bersama yaitu Microsoft Office PowerPoint. Nah, apa itu Microsoft Office PowerPoint? Di sini dikatakan bahwa merupakan aplikasi presentasi yang masih bagian dari Microsoft Office lainnya, yaitu contohnya. Jadi di sini dilengkapi dengan berbagai fitur. Itu tadi merupakan aplikasi presentasi yang banyak digunakan. Ini dari sepintas tentang Microsoft Office PowerPoint. Kemudian kalau untuk masuk di sebuah aplikasi program, tentu sebelumnya kita sudah install ke dalam. Jadi cara untuk mengaktifkan atau membuka Microsoft PowerPoint, yang pertama ada beberapa cara sebenarnya. Ini yang ibu gambarkan. Yang pertama ada melalui menu Start. Nah, setelah tadi urutan perintah tadi dilakukan, maka ini adalah lembar kerja. Nah, pada saat di sini lembar kerja ini untuk kita bekerja menggunakan PowerPoint. Ibu sudah bagikan link video ya. Siapa yang sudah sempat menonton? Saya. Oke. Dari hasil mengamati atau melihat video, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Pada slide kan ada tampilan icon. Jadi guru fungsi dari tampilan icon tersebut apa? Dari new slide, coba boleh kita lihat di sini. Dari new slide ada tampilan yang ini yang dimaksud. Jadi pada di sini kita memilih file, kemudian di menu home ini ada new slide. New slide itu untuk menambahkan slide bar dengan temannya tadi Faida adalah icon-icon ini. Ini adalah insert tabel. Fungsinya ketika kita klik ini adalah untuk memasukkan tabel ke dalam lembar kerja kita, ke dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ini insert chart. Kita akan memasukkan cara pertamanya bisa melalui tombol start yang ada di pojok ini. Kemudian kita pilih Office. Nanti baru kita pilih Microsoft Office PowerPoint. Yang kedua melalui icon itu sudah ada di luarnya, di luar desktopnya, tinggal kita lakukan klik ganda atau klik 2 kali.
Nah, kalau yang ini untuk membukanya itu boleh melalui tombol start. Kemudian kita pilih power di sini. Nah, atau kalau ada di desktopnya kita tinggal lakukan klik 2 kali. Kalau misalnya ini lakukan, kita lakukan 2 kali atau boleh tunjuk ikonnya, pilih klik kanan, kemudian pilih HP ini setelah klik kanan. Tabel atau gambar, maka ada makna yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan simbol atau marka jalan, ketika Anda melihat misalnya simbol atau tanda panah ke kanan, maka tujuannya apa itu? Di jalanan misalnya ada panah yang untuk menuju ke kanan, maka maksud dari gambar itu apa? Pengemudi atau pengendara dimaksudkan untuk kemana? Berbelok ke kanan, ya. Jadi dari simbol atau gambar yang ditampilkan, maka ada makna atau ada fungsi dari penggunaan simbol atau ikon itu. Seperti di sini, ketika kita menggunakan gambar melalui insert tadi. Nah, kerja utama daripada Microsoft yang ingin kita jelaskan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat slide. Ini adalah slide, ini slide, lembaran di dalam lembar kerja PowerPoint itu disebut slide. Ya. Jadi ini slide. Dalam hal membuat slide, ini ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita buat slide-nya itu sederhana. Artinya dalam membuat tampilannya itu jangan terlalu full. Misalnya kalau kalimatnya hanya kita ambil poin-poin yang penting-pentingnya saja. Nanti pada saat kita presentasi, kemudian poin-poin penting itu kita jabarkan atau jelaskan. Jangan sudah ditulis seperti ini, kemudian ditulis lagi di bawahnya sampai full. Kira-kira kalau ditampilkan seperti itu, jadinya yang melihat atau menonton akan apa? Kalau ditulis full, lembar demi lembar atau slide demi slide, yang terjadi apa yang menonton atau yang melihatnya? Pertama, bingung. Artinya tidak mampu menangkap apa yang ingin disampaikan oleh presenternya atau yang menyampaikannya. Kedua, bosan karena hanya full tulisan seperti itu. Jadi inilah salah satu buat menarik supaya apa? Audiensnya tidak bosan. Kemudian digunakan icon, mungkin lebih mudah dipahami daripada saya jelaskan secara verbal. Saya jelaskan, ini kalau ada gambar seperti ini nanti tujuannya belok ke kanan, ada gambar seperti ini tujuannya belok ke kiri, dan akan lebih mudah ketika saya sampaikan simbolnya di slide, kemudian saya jelaskan dengan melihat simbol itu Anda akan lebih mudah memahami daripada. Yang kedua, batasi penggunaan bulat. Penggunaan bulat yang tegak, jangan yang miring. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Ibu, iya silahkan. Di sini saya akan bertanya, selain untuk presentasi, adakah manfaat lain dari PowerPoint? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Karena di sini yang dijelaskan adalah PowerPoint itu salah satu fungsinya adalah untuk menampilkan atau untuk membuat slide presentasi. Nah, temannya bertanya, adakah manfaat atau fungsi lain selain untuk presentasi? Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Butuh 2 jawaban dulu, ada atau tidak menurut kalian? Jawab saja dulu. Ada. Ya. Jadi sudah betul jawabannya bahwa Microsoft PowerPoint bukan semata-mata digunakan hanya untuk melakukan atau membuat slide presentasi, tetapi ada manfaat lain yang bisa kita gunakan selain dari
presentasi. Misalnya dengan PowerPoint itu kita bisa yang tadi memasukkan picture atau gambar, di sana kita bisa membuat ukuran gambarnya bisa lebih. Selain itu dengan PowerPoint kita bisa membuat video sederhana. Artinya kita gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan aktifkan komputernya. Saya bagi kelompok dulu. Silahkan aktifkan Microsoft PowerPoint di layar kalian. Ini namanya lembar kerja daripada PowerPoint. Pada di bagian atas itu untuk kalian waktu untuk prakteknya sudah selesai, semua sudah. Siapa yang bisa menarik satu kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Satu orang. Silakan Ashabul berdiri. Ya, jadi kesimpulan yang saya tarik pada materi pembelajaran pada siang hari ini yaitu ternyata Microsoft PowerPoint ini tidak dikhususkan untuk membuat slide presentasi saja. Ya. Nah, itu bisa juga kita membuat pengisian gambar atau memasukkan tabel, diagram, dan membuat atau mengedit video sederhana. Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ashabul sudah membantu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa Microsoft PowerPoint bukan satu-satunya digunakan untuk membuat slide presentasi saja, tetapi kita bisa membuat video sederhana, kita bisa memasukkan gambar, kemudian kita memperkecil ukuran gambarnya, kita bisa lakukan cropping atau memotong gambar dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba menerapkan beberapa efek pada slide presentasi yang akan kita buat. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, silahkan Rufaidah pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah dimulai. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian semua, atas partisipasinya, atas waktu kalian semua untuk mengerjakan apa yang Ibu sudah perintahkan, untuk menjawab setiap pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.